Pemirsa yang budiman dimanapun berada, selamat sore, berjumpa kembali dengan perbincangan kita dalam edisi Bedah Buku Madinah yang Haram. Pak Lutfi, selamat sore. Selamat sore Pak Yai. Sehat ya Pak Lutfi? Sehat walafiat, Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah kemarin kita berbincang-bincang dan Pak Lutfi telah panjang lebar menjelaskan tentang konsep ummah di masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, Pak Lutfi. Tentu seiring dengan berjalannya waktu, Nabi kan wafat, yang disebut dalam istilah sejarah itu pasca kenabian. Nah, pasca kenabian setelah Nabi wafat ini kan diganti, penggantinya biasanya disebut dengan istilah Khulafaur Rasyidin, Ya. gitu kan. Pada posisi ini saya bertanya Pak Lutfi, konsep ummah yang dibangun oleh Nabi, apakah kemudian dilanjutkan estafet itu oleh Khulafaur Rasyidin atau bagaimana? Saya ingin bertanya pergeseran konsep ummah atau konsep keharaman Madinah itu, baik bagaimana kemarin dijelaskan di masa Nabi, setelah diteruskan oleh masa Khulafaur Rasyidin, apakah spirit konsep ummah itu dilanjutkan atau Khulafaur Rasyidin itu membawa konsep yang berbeda, begitu Pak Lutfi? Itu yang pertama Pak Lutfi, mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua. Ya, pertama yang ingin saya tegaskan dulu sebelum menjawab pertanyaan Anda, Ya, itu bahwa Khulafaur Rasyidin itu penerus kepemimpinan politik, bukan penerus kepemimpinan agama. itu ini statement yang Nah, karena kebiasaannya Khulafaur Rasyidin itu bukankah dianggap sebagai penerus agama atau keagamaan? Oh, tapi posisi Nabi tidak menyebarkan agama ya kemarin. ya, sebagai penerus kepemimpinan politik. Oke, Itu yang sebagai penerus ingin saya kepemimpinan tegaskan politik. terkait dengan apa yang ingin saya nyatakan. Oke. Jadi artinya, kendati khalifah itu maknanya pengganti, Ya, dalam beberapa makna dikatakan begitu, ya. ini bukan mengganti kenabian, Oh, ya, Gitu. tidak mengganti Nabi. tidak mengganti kenabian Muhammad, Hmm. tapi meneruskan apa yang menjadi tinggalan Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik utama. Ini yang pertama ya. Oke. Gitu. Nah, itu posisi Khulafaur Rasyidin itu di situ. Maka jangan melihat Khulafaur Rasyidin ini sebagai pemimpin agama, Oke. tapi sebagai pelanjut kepemimpinan politik Nabi. Melanjutkan kepemimpinan politik Nabi Nabi. Muhammad. Oke. Nah, ini yang perlu saya nyatakan lah. Di dalam melanjutkan kepemimpinan politik Nabi ini, apakah cara Khulafaur Rasyidin ini melanjutkan kepemimpinan politik Nabi itu ada pergeseran Nah, itu maksud saya. dari politik yang dirintis oleh Muhammad Ya, ke politik yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin ini? ya. Nah, kan begitu. Ya. Nah, jawab saya ada pergeseran. Nah, Gitu. Bagaimana pergeserannya? oke. Ada pergeseran ya. Ada pergeseran. Oke, kita dengarkan dan kita lihat gitu. Gimana trigger kepergeserannya itu? Hmm. Ini ada peristiwa-peristiwa ketika proses penggantian khalifah yang pertama, Abu Bakar. Abu Bakar. Kan ada dinamika itu. Dari orang Ansor itu ada yang namanya Sa'ad bin Ubadah. Di kubu Quraisy itu ada beberapa calon. Calon yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Calon yang kedua yang mencoba mencalonkan diri itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kan begitu. Bahkan kalau Anda membaca bukunya Khalil Abdul Karim. Khalil Abdul Karim ya. Khalil Abdul Karim, judulnya Al-Quraisy minal Qabilah ila Daulah. Itu di situ jelas diungkap bahwa Ali bin Abi Thalib pertama kali ketika ingin mencalonkan diri itu membawa narasi Ahlul Bait. Oh, berarti kendati nanti di akhir khalifah jadi pemimpin, sebetulnya pengajuan menjadi khalifahnya sejak pertama ini. Iya, ambisi kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib itu sejak awal. Bukan semenjak terbunuhnya Utsman. Oke. Tapi sejak awal. Ya. Isu yang dibawa Ahlul Bait.
Ahlul Bait, keluarga Nah. Nabi. Keluarga Nabi. Gitu kan, apa ini, secara genealogi memang dia kan dari dekat. ini kan Bani Hashim. Bani Hashim. Ya. Sementara di Abu Bakar itu dari Bani Taim. Nah, kan beda bani. Ibaratnya Makanya kalau garis keturunan itu lebih dekat Ali dibanding dengan Abu Bakar. Kendati Abu Bakar memang besan Ya, Nabi Muhammad. ya. Tuh, karena Nabi Muhammad kan menikahi Aisyah. Ya. Tapi secara genealogi personal, Abu Bakar itu dari Bani Taim, sementara Ali bin Abi Thalib itu dari Bani Hashim. Oke. Maka isu Ahlul Bait Ya. itu menjadi komoditi terkait dengan kompetisi dalam penggantian siapa penerus Nabi Muhammad ini. Oke. Penerus politik loh ya. Penerus politik, bukan ya. penerus agama. Oke. Nah, berarti ada 3 ini. Ada Ali, ada si Abu Bakar, kemudian ada Sa'ad bin Ubadah. Gitu ya. Kalau Sa'ad bin Ubadah mungkin sedikit biografinya. Sa'ad bin Ubadah ini dari Ansor. Lebih tepatnya dari suku Khazraj. Madinah asli ini. Madinah asli. Dan dia kelompok Ansor Yahudi di awalnya. Suku Khazraj. Sementara Abu Bakar ini Quraisy Muhajirin. Ali juga Muhajirin. Nah, kan jelas ya kompetisinya ya. Di antara pribumi melawan non pribumi. Pribumi melawan non pribumi, kan begitu. Ya, istilah-istilahnya. Nah, singkat cerita, saya singkat karena menelusuri detail-detail peristiwa ini bukan bagian dari fokus bahasan kita. Oke. Gitu. Fokus bahasan kita kan ada pergeseran apa ya, kan siap, gitu. Ya. Maka kemudian yang penting kita garis bawahi, kita langsung aja eliminir Ali. Yang masuk dalam kompetitor itu ada Sa'ad bin Ubadah, ada Abu Bakar As-Siddiq. Satu dari Quraisy, satu dari Ansor. Nah, rivalitas dua kelompok ini, dua personal ini, kan sama-sama punya sama-sama punya pendukung. Sa'ad bin Ubadah itu didukung oleh Ansor. Sementara Abu Bakar itu didukung oleh mayoritas Quraisy. Muhajirin. Nah, kan begitu kan? Nah, di dalam hal ini penting kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Umar yang itu berpengaruh terkait dengan pemenangan Abu Bakar. Statement. Ada beberapa statement. Kok justru Umar yang melontarkan statement itu? Ya, karena orang yang sangat vokal terkait dengan terpilihnya Abu Bakar itu Umar. Itu. Umar bin Khattab ini. Statementnya bilang begini, ada beberapa statement ya. Saya kutip beberapa. Itu diungkap di dalam beberapa kitab sirah. Ada yang mengatakan Umar itu berfatwa begini, nahnu a'immah wa antum wuzara. Kami pemimpin dan kamu para menteri. Ini yang pertama. Belum terlihat nih. Antum itu dalam antum ini di dalam hal ini adalah orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor. Antum wuzara, kamu perdana menteri atau menteri, itu menunjuk kepada Sa'ad bin Ubadah. Nah, ya kan? Nah, ini kita perhatikan detail-detailnya dulu. Lalu kemudian ada ungkapan di atas itu yang mulai menunjukkan ada rasisnya. Pak Lutfi mengatakan rasis. Rasisnya. Al-a'immatu min Quraisyin. Rasis enggak? Gitu loh. Ya, coba. Pemimpin itu dari Quraisy. Rasis enggak? Ya, karena kemarin kalau kita melihat konsep ummah, Nabi tidak membedakan antara umat yang satu dengan yang lain. Yang penting tergabung dalam piagam Madinah kan begitu. Ini mulai muncul istilah-istilah agak rasis. Al-a'immah min Quraisyin. Pemimpin itu harus dari Quraisy. Umar juga ini ya. Umar. Ada lagi yang diungkap oleh Al-Mas'udi itu. Al-Mas'udi itu punya kitab namanya Murujud Dhahab. Ungkapannya itu dikutip oleh Abdul Aziz Ad-Duri dalam bukunya Takwinut Tarikhi li Ulmatil Arabiyah. Formasi historis terbentuknya umat Arab. Itu si Umar itu ngomong begini, gitu.
yang dikutip oleh Al-Mas'udi itu. Wallahi, pakai kosam. iya, kosam. Oke. La tardo Arabu Mm-mm. antuk marokum Mm-mm. mangkanat fihim an-nubuwah. Kumnya Demi Allah. Kumnya ini dari diperjelas ya Pak Lutfi. Kum kamu semua. Oh iya. Orang-orang Ansor. Oh. Oke, dilanjut terjemahannya Pak Lutfi. Demi Allah, Mm-mm. orang Arab tidak rela Mm-mm. untuk kamu perintah Berarti selagi kamu ini orang Ansor. orang Ansor lagi. Untuk kamu perintah Mm-mm. selagi di kami Arab itu ada seorang nabi. Nah, ini kan mulai klaim ini. Ya. Mulai ada klaim Arab non Arab. Ya. Padahal itu tadi sudah diberantas ya di dalam Piagam Madinah itu. Rasis enggak? Rasis. Umar rasis enggak? Iya. Iya. Yang terus terang dong. Iya. Hah? Ya, kalau mengikuti narasi teks itu rasis. Rasis ya? Nah, mulai muncul itu rasis-rasis. Nah, di dalam konteks itu, kendati itu rasis, memang faktanya begitu. Kerajaan-kerajaan yang didirikan oleh Bani Israel, misalnya Yerusalem, itu pemimpinnya selalu dari Israel, karena nabinya Israel. Maka bukan tidak logis ketika Umar mengatakan, wallahi la tardo arabu ila akhirahi tadi. Kami tidak rela, gitu loh. Ya. Orang Arab tidak rela untuk kamu perintah jika nabi itu dari golongan kami. Nah, ini mulai muncul. Tapi sebetulnya ya, andaikan tidak muncul narasi itu klaim sepihak sebetulnya. Klaim sepihak. Wong nabi itu diutus rahmatan lil alamin. Oh, iya. Ya kan? Iya. Begitu maksud saya. Ya. Nabi ini diutus alamin, kok di tangan statement ini menyebut bahwa nabi itu dari Arab. Kami tidak rela itu. Karena Muhammad itu memang Arab. Kebetulan. Arab. Sementara orang-orang Ansor itu Bani Israel. Atau Ansor itu kebanyakan Yahudi, walaupun Yahudi Arab ada. Ya. Nah, kan begini. Ya. Nah, di dalam konteks ini muncullah Abu Bakar terpilih menjadi pemimpin khalifah. Setelah ada berbagai tadi ya, argumen-argumen yang dibangun oleh Umar tadi. Ya, itu. Nah, lalu kemudian setelah Abu Bakar itu terpilih menjadi khalifah yang pertama, itu lalu saat Ibn Ubadah kan tidak mau baiat kepada Umar. Apa ya? Masih nggak rela sepenuhnya begitu? Nggak rela sepenuhnya karena orang-orang seperti Sa'ad bin Ubadah ini senior loh Pak. Dia termasuk Muhajirul Ansor. Oh. Tahu nggak Muhajirul Ansor itu? Diperjelas Pak Lutfi. Nah, Muhajirul Ansor itu begini. Ketika Bai'ah Aqobah yang kedua, si yang namanya Sa'ad bin Ubadah ini kan peserta Bai'at Aqobah kedua. Bahkan termasuk nakib. Tahu ya nakib ya? Kemarin. Pemimpin suku. Nah, yang namanya Sa'ad bin Ubadah itu menyediakan diri untuk tidak hijrah ke Madinah, tapi dalam konteks memarahi orang-orang Quraisy Mekah yang mengusir Nabi Muhammad. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah ini tertahan di Mekah ketika para muhajirin ini sudah berhijrah ke Madinah. Tertahan, lalu kemudian ditawan, ada singkat cerita, lalu kemudian dia keluar dari tawanan orang-orang Mekah itu, lalu kemudian dia baru hijrah dari Mekah kemudian ke Madinah. Ini artinya Sa'ad bin Ubadah ini terkait dengan hijrah Nabi Muhammad, jasanya juga tidak kecil. Kendati tidak ikut bersamaan waktunya, tetapi spirit bagaimana yang diterima pada saat itu dipegang betul begitu. Artinya pasang badan membela ya. Membela Nabi Muhammad terkait dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ini menunjukkan bahwa peran atau jasa Sa'ad bin Ubadah ini tidak kecil, sehingga wajar ketika Nabi Muhammad ini wafat, dia juga berkompetisi ingin menjadi penerus kenabian Muhammad. Mantap ya, karena ada itu ya, pembelaan dan jasa yang secara historis begitu tadi ya. Namun sayangnya statement Umar ini
yang tadi wallahi la tardo arabu antuk marukum mangkanat fihim an-nubuwah itu cukup berpengaruh sehingga mau ndak mau itu pemimpin itu harus dari Quraisy. Nah, begitu kan? Ya. Harus dari Quraisy. Nah, dari sinilah awal pergeseran. Ya. Yang namanya konsep umat itu. Penerus kenabian itu kenapa kok harus dari Quraisy? Gitu loh. Yang namanya umat itu janganlah Anda ngomong begitu. Ya kompetisi aja, kok nyinggung rasis gitu loh. Mestinya kalau konsep umat itu benar-benar ketangkep gitu. Kalau benar-benar ketangkep, mestinya enggak keluar dong isu itu. Apalagi sampai rasis-rasis yang sedemikian rupa. Sampai mengeluarkan kata rasis itu. Bahkan Ahlul Bait itu sebetulnya juga lebih rasis. Berarti kalau rasisme itu aja ya, dari konsep ummah ke pergeseran pasca Nabi itu kan masanya masih beberapa tahun kemudian lah ya. Kalau sekarang berarti musuh rasisme itu, begitu loh saya. Ya, artinya lebih wajar gitu ya. Ini aja yang ditinggal Nabi aja enggak lama. Berapa tahun, Pak? Enggak berapa tahun? Enggak berapa tahun. Wong Nabi ke Abu Bakar itu dekat sekali. Dekat ya. Udah rasis. Itu sudah rasis gitu loh. Iya. Makanya di sinilah awal pergeseran. Oke. Nah, kita lihat ketika kepemimpinan dari Abu Bakar, pasca Abu Bakar sampai kemudian Ali, sampai dinasti Umayyah, sampai dinasti Abbasiyah, itu kan selalu Quraisy. Oh iya ya. Quraisy ya. Iyalah. Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, Utsman Quraisy, Ali Quraisy. Dinasti Umayyah mulai Muawiyah bin Abi Sofyan, Yazid, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, lalu kemudian Abdul Malik bin Marwan, Sulaiman bin Abdul Malik, semuanya dari Quraisy. Iya ya. Nah, begitu kan? Iya. Nah, inilah letak bergeseran konsep umat, di mana yang namanya pemimpin itu harus dari Quraisy. Nah, kan begitu. Lalu kemudian implikasinya apa? Dampak. Oke. Dampak ketika kepemimpinan itu selalu di tangan Quraisy. Bahkan seolah-olah Ansor itu tidak punya kans untuk mengklaim ikut memiliki kejayaan itu. Padahal perannya besar. Nah, kan begitu. Iya. Selalu dalam posisi marginal. Iya. Gitu loh. Padahal secara psikologis ikatan emosional tentu juga berkeinginan dong. Sudah keinginan dong. ahli tanah air asli, posisinya gitu ya. Kan, juga ikut andil begitu. Juga jasanya besar, menampung hijrah itu. Tuh, kenapa kok tidak selalu punyakan? Maka kemudian pasca kemunculan Khulafaur Rasyidin sampai dinasti Umayyah, sampai dinasti Abbasiyah, itu selalu dari Quraisy. Nah, karena selalu di tangan Quraisy, maka narasi keagamaan larinya ke sana ya. Risalah itu kan selalu di tangan pemenang. Oke. Ya, Risalah kan? selalu di tangan pemenang. Tafsir atas Quran itu selalu di tangan pemenang. Iya juga ya. Iya. Iya kan? Ya. Selalu di tangan pemenang. Nah, karena selalu di tangan pemenang, maka wacana keislaman di kemudian hari ya wacana keislaman khas narasi pemenang. Contohnya apa? Kan begitu. Nanti di kemudian hari mulai muncul yang namanya konsep zimmi. Kafir itu. Kafir zimmi. Yang biasa dipahami. Kafir zimmi. Harbi itu. Zimmi, harbi. Kan begitu kan? Yang dimaksud dengan zimmi itu adalah kafir yang mereka ini berada di wilayah umat Islam, tapi harus bayar jizyah. Jizyah itu pajak atas badan. Karena dia ditanggung keselamatannya oleh sang penguasa, yang itu Quraisy. Ya. Nah, dari konsep zimmi ini muncullah kelas kewargaan. Oh, muncul lagi kelas Kewargaan. Ya kan? Harga warga negara kelas 1, harga warga negara kelas 2. Sehingga warga negara kelas 2 ini harus bayar jizyah.
Paham ya? Ya. Pajak atas badan itu. Ya. Yang di masa dalam konteks Nabi Muhammad, umat itu kita sebut. Ya. Mereka blur, menyatu, tanpa pandang bulu agama. Kalau pemirsa menyimak konten sebelumnya, konsep ummah, pasti akan ketangkep ya seperti ini. Gimana perasaan dan bagaimana pergeseran itu terasa begitu. Pergeseran itu sangat terasa. Jadi ketika Anda ingin merasakan pergeseran ini, simak konten sebelumnya. Ya, gitu maksud saya. Biar nggak salah paham dan emosinya juga dapat begitu. Nggak putus narasi juga. Muncul yang namanya konsep zimmi. Zimmi itu kapan zimmi itu mulai muncul? Memang di Abu Bakar tidak, tapi di Umar mulai muncul. Jadi konsep ahlu zimmah itu pertama kali itu di masa Umar bin Khattab. Gitu loh. Zimmah itu. Jadi ada kafir zimmi yang harus bayar jizyah. Kemudian jadi selain bayar pajak, mereka juga bayar jizyah. Dan zimmi itu tidak boleh menempati kepemimpinan. Nah, inilah mulai muncul ini pergeseran-pergeseran terkait dengan konsep ummah itu. Gitu loh. Nah, karena karena pemenang itu Quraisy, maka sebetulnya narasi keagamaan itu di tangan Quraisy ini. Termasuk bagaimana membawa risalah yang disebut risalah Islam di kemudian hari. Panjang itu nanti ya. Panjang, Pak. Efeknya panjang ini nanti. Nah, misalnya begini. Kalau Anda membaca Ulumul Hadis yang ditulis oleh Subki Sholih, sampai ke penentuan derajat kesahihan hadis. Gitu. Pertama harus ikut perang Badar. Sampai begitu ya? Iya, Pak. Yang kedua diutamakan itu Quraisy. Jadi nanti kalau hadis sahih tidak sahih itu tergantung terkait dengan afiliasi politik begitu. Iya. Maksud saya. Baca Mabahis fi Ulumil Hadis yang ditulis oleh Subki Sholih. Penentuan status bahwa riwayat ini saya ambil dari sana, yang harus ditandil peserta Badar enggak? Yang kedua dari Quraisy enggak? Kalau dari Ansor, nanti dulu. Artinya, ketika meriwayatkan sesuatu perkara tertentu yang sama-sama hidup di masa Nabi, tetapi kok tidak jalur itu, bisa jadi riwayatnya mengkotek begitu. Iya, bisa jadi di bawah sahih lah. Apalah, misalnya mursal kah? Ataukah akad kah? Ataukah dan seterusnya. Ini penentuan pembawa kebenaran di dalam hal ini satu peserta Badar, dua dari Quraisy, gitu loh. Nah, inilah diantara yang kita sebut pergeseran-pergeseran itu. Karena apa? Karena penguasa itu adalah penguasa Quraisy. Maka cara menarasikan agama pada era-era pasca kenabian itu selalu di tangan pemenang. Siapa pemenang di dalam hal ini? Ya Quraisy itu. Gitu loh, Pak. Jadi implikasinya jauh nanti. Nah, detail-detailnya tentu tidak akan kita bahas di sini. Itu clue-cluenya seperti itu. Itu implikasi keumatan ini. Berarti konsep ummah yang sebetulnya kalau kita simak kemarin ya Pak Lutfi, seharusnya tidak rasis, tidak berbasis atas suku tertentu dan seterusnya, yang dibangun sedemikian rupa, kita semuanya adalah sama, yang penting bersepakat dalam konsep yang dibuat oleh Nabi dalam Piagam Madinah dan seterusnya. Itu artinya sejak khalifah yang pertama sudah mulai begitu. Terutama soal kepemimpinan, hak memimpin. Kemudian di kemudian hari muncul konsep zimmah. Kemudian di kemudian hari muncul status tentang rawi yang sikoh itu harus peserta Badar. Bla 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 dan seterusnya. Artinya, jadi menyempit gitu. Nah, begitu. Artinya karena narasi itu selalu di tangan pemenang, maka kebijakan-kebijakan itu juga akan berefek pada pemenang. Gitu maksud saya. Iya. Begitu ya. Iya juga ya. Nah, di dalam konteks inilah kita harus mencermati ya terkait dengan kajian-kajian keislaman untuk Islam awal itu. Jika kita
ingin membaca karya-karya terkait dengan Islam awal itu, misalnya membaca karya hadis, membaca karya tafsir dan seterusnya, kita harus kritis juga. Karena apa? Karena karya-karya ini yang perlu diingat, ini karya-karya di tangan pemenang. Jadi ideologi penguasanya kuat, gitu loh. Berarti ini ya Pak Lutfi, dengan konsep ummah mestinya tidak adigang-adigung terhadap suku itu udah melebur begitu kan? Iya. Tetapi realitasnya karena pemenang dan kebetulan selalu pada satu suku yang sama, akhirnya konsep ummah itu menjadi buyar begitu ya? Bukan buyar Pak, menyempit. Menyempit. Tidak ketangkap. Terkhusus dalam tafsir-tafsir pemenang, gitu loh. Jadi kayak klaim nanti muncul lagi Pak di kemudian hari. Sataftariku ummati ala salasati wasaba'ina firqatan. Kulluhum yadkhulun nar ilal wahid wa huwa ahlus sunnah wal jamaah. Nah, nanti muncul panjang lagi itu. Panjang lagi, menyempit lagi. Ahlus sunnah wal jamaah itu. Ini kan bisa panjang lagi. Bisa menyempit lagi. Yang namanya ummah itu hanya ahlus sunnah wal jamaah. Padahal kalau kita lihat di awal, di masa kenabian itu, ummah itu seperti kita bahas, tidak ada perbedaan teologis. Perbedaan teologis itu blur, ditolilir. Quran juga menyatakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasobiin ila akhirih. Juga kawin beda agama seperti Nabi Muhammad dengan Siti Sofiyah, dengan Maria Kiptiyah dan seterusnya itu juga bisa begitu. Di kemudian hari menjadi Quraisy, di kemudian hari menjadi khusus Ahlussunnah. Begitu nih. Ya. Artinya begini Pak Lutfi, ketika begitu berarti kan karena narasi dan kebijakan itu selalu di tangan pemenang. Kalau kita melihat konsep ummah yang seharusnya harus adil dan merata dan seterusnya kehadap semua yang bersepakat, gitu kan? Ini nggak serta-merta ya? Tidak serta-merta. Inilah Pak yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu punya kitab namanya Muqaddimah. Muqaddimah Ibnu Khaldun itu menyatakan ada satu yang tidak bisa hilang, yang menjadi ciri khas Arab. Penting ini. Tuh. Satu ciri khas yang tidak bisa hilang dari orang Arab. Kendati di masa Nabi Muhammad melebur. Tapi ketika Nabi Muhammad muncul lagi, itu yang disebut dengan asobiyah, politik kesukuan. Ini Mas. Nah, agama bagaimana warnanya itu harus dilihat siapa suku penguasanya. Ya. Nanti misalnya dinasti Fatimiyah. Karena dinasti Fatimiyah itu Syiah Ismaili, maka yang muncul sebagai wacana dunia adalah Syiah Ismailiyah. Abbasiyah, pemenangnya Sunni, maka yang menjadi narasi utama adalah Ahlus Sunnah. Nanti di masa Harun ar-Rasyid sama Al-Ma'mun, itu dari Persia, maka yang menjadi narasi utama adalah khas Persian, filsafat. Makanya Baitul Hikmah itu. Oke. Nah, dari sinilah makanya kemudian siapa ras penguasanya menentukan arah bagaimana agama itu dijalankan. Berarti kalau dikaitkan dengan konsep haram Pak Lutfi, karena kan ini terbentuknya ummah dan seterusnya itu kan tidak terlepas dari konsep keharaman Madinah ya. Kendati mungkin secara keharaman itu tetap berlanjut, tetapi karena haram itu kalau mengikuti konsepnya Pak Lutfi kan dinamis. Berarti salah satu bentuk dinamisnya di sini begitu. Beda lagi nanti. Beda. Jadi ini kan ummah pergeseran ya, begitu. Nah, di Madinah keharaman Madinah itu juga bergeser. Nah, begitu maksud saya. Ketika di masa di masa Abu Bakar, kan kita ngomong yang namanya haram itu pusat politik. Ya. Di masa Abu Bakar pusat politik itu masih di Madinah. Di masa Umar, pusat politik masih di Madinah. Demikian juga di masa Utsman. Tapi ketika di Ali, ini berubah ke Kufah. Kan begitu kan? Ya. Nah, pertanyaannya, mesti yang namanya bergeser pasti ada sebab akibat dong. Pertanyaannya kan menjadi begini. Ketika pusat politik itu berubah
berpindah Mm-mm. ke Kufah Mm-mm. pada waktu itu, Mm-mm. kendati memang ada pertempuran dengan Muawiyah di Syam. Mm-mm. Memang pertanyaannya, haram yang diletakkan Nabi Muhammad di Madinah ini berubah apa tidak? Ah, gitu maksud saya. Ah, begitu loh. Iya. Jawabannya berubah. Gitu loh. Bagaimana perubahannya? Awalnya Bersambung ini. awalnya Ya. Madinah itu pusat politik ya. Tapi karena pusat politik itu berubah ke Ali di Kufah, maka Madinah ini menjadi pusat yang berbeda. Bukan pusat politik lagi. Lalu pusat apa? Nah, itu maksud saya begitu. Dan siapa orang-orang yang memainkan Madinah pasca perpindahan pusat politik ini? Siapa orang yang memainkan keharaman Madinah terkait dengan pusat politik itu sudah berubah? Ya, ya. Nah, ini siapa yang memainkan ini? Iya. Nah, kan begitu. Ya. Itu kita bahas di periode kemudian. Oke. Oke. Jadi kalau saya menyimpulkan sepintas Pak Lutfi, Wong jangankan setelah pasca kenabian yang jauh, begitu, menangkap spirit dan konsep keharaman Madinah dan piagam serta bagaimana konsep membangun umat yang dibangun oleh Nabi sedemikian rupa aja. Pasca Nabi aja sudah mengalami pergeseran. Sudah, gitu. Jadi gitu. Apalagi kalau sampai hari ini klaim-klaim tertentu pasti banyak. Begitu. Pasti banyak. Kalau klaim hari ini kan paling merasa paling ini kan klaimnya ahlu sunnah. Gitu. Ya. Walaupun ahlu sunnah ini direbutkan banyak orang. Artinya Syiah pun juga mengaku ahlu sunnah. Bahkan ahlu sunnah pun juga mengaku ahlu sunnah. Kalau begitu, dengan begitu dekatnya zaman, bahkan yang dekat dengan ketemu Nabi aja, belum tentu serta-merta menangkap konsep yang dibangun oleh Nabi. Maka kemudian di sini perlu mempertanyakan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Mempertanyakannya begini. Khairul quruni wa qarni wa ba'di wa ba'di. Sebaik-baik zaman itu adalah zamanku Nabi Muhammad, wa ba'di dan setelahku, berarti setelahku ini semakin jelek, kan? Semakin jelek, kan begitu. Lah orang menganggap sahabat ini, kan? Karena setelah Nabi masih baik, ya. Karena mereka menangi Nabi. Tapi bagaimana Anda menganggap itu baik? Tok kenyataannya ada pergeseran. Gitu loh. Ya, politik kesukuan muncul, kebijakan-kebijakan pada suku-suku tertentu berefek. Saya tidak mengatakan di zaman sahabat itu lebih buruk, tidak. Saya hanya ingin Anda memikirkan jika hadis itu memang sahih adanya, lalu kemudian di zaman Nabi dan sahabat itu terbaik, bagaimana dengan fakta seperti itu? Apakah pernyataan itu masih berlaku? Gitu. Ya, silahkan dijawab sendiri. Oke. Begitu ya Pak Lutfi ya. Ada statement penutup mungkin di pergeseran atau masa Khulafaur Rasyidin ini, terutama terkait dengan konsep ummah dan haram. Statement penutup saya bahwa ummah di masa kenabian itu membaur blur dan menyatu. Baik itu menyatu suku, teologi, dan ras. Itu menyatu. Pasca kenabian mulai muncul asobiyah. Nah, asobiyah yang berkuasa memainkan narasi keagamaan berbasis risalah agama, yaitu Quran, namun dalam matrik penguasa. Oke. Terima kasih. Lanjutan dan seterusnya, detail-detailnya insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya, karena itu nanti akan berefek ya pasca Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Insya Allah detail-detailnya kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan komen, dan juga ikut-ikut nimbrung di kolom komentar pemirsa. Selamat sore Pak Lutfi, terima kasih dan sampai jumpa di edisi. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.